Berikut ini saya ada satu lemma. Nah, lemma itu adalah mirip seperti teorema yang mesti kita buktikan. Nah, cuman lemma itu sedikit lebih less signifikan gitu hasilnya dibandingkan teorema. Nah, tapi lemma ini adalah sebuah alat yang bagus dalam mengilustrasikan bagaimana membuktikan sebuah statement matematik. Nah, jadi saya punya sebuah kumpulan vektor V1 sampai Vm yang merupakan vektor-vektor yang sudah bebas linier nih. Nah, terus ada vektor yang lain nih, itu W nih. Nah, maka W ini adalah V1 sampai Vm plus W, itu tuh vektor-vektor yang bebas linier jika W itu bukan kombinasi linier dari V1 sampai Vm. Gitu ya. Berarti yang kita punya itu adalah jika ini terjadi, ya, yang saya lingkarin terjadi, maka ini terjadi nih yang saya lingkarin merah terjadi. Ya. Jika W bukan kombinasi linier, maka V1, V2 sampai Vm plus W itu bebas linier gitu ya. Nah, cuman statement ini nggak terlalu enak nih. Ini kan jika P maka Q. Tapi statement P-nya itu nggak terlalu enak karena statement P-nya itu negatif nih. W bukan kombinasi linier gitu. Jadi yang kita punya itu si P-nya itu statement yang negatif. Nah, oleh karena itu sering di matematik daripada membuktikan P maka Q, yang kita buktikan itu jika Q maka tidak P gitu. Ya. Nah, ini lebih gampang. Jadi yang akan kita pakai itu yang ini nih. Nah, ini tuh ekivalen ya. Jadi saya akan buktikan yang ini nih ya. Buktikan tidak Q, buktikan V1 sampai Vm sampai W itu vektor yang tidak bebas linier, maka maka tidak P-nya itu adalah W kombinasi linier gitu ya. Jadi yang akan saya buktikan itu yang bagian sini. Andaikan tidak Q ya, andaikan tidak Q. Tidak Q itu apa? Andaikan V1, V2 sampai Vm, W itu vektor-vektor yang tidak bebas linier, sorry. Bukan andaikan, sorry, harusnya misalkan ya. Misalkan vektor-vektor yang bergantung linier. Linier ya. Maka persamaan ini nih ya punya solusi yang tidak semuanya nol gitu ya. Nah, di sini saya tulis perhatikan bahwa si Rm plus 1 nih ini nggak boleh nol nih ya. Ya. Karena apa nih? Karena jika Rm plus 1 sama dengan 0, maka haruslah R1, R2 sampai Rm itu 0 juga. Ya. Kira-kira ini kenapa nih? Nah, coba dicari tahu ya. Jadi kalau Rm1 0, maka haruslah ini terjadi nih. Coba cari tahu nih. Ya. Nanti kasih tahu jawabannya di tutorial ya. Tapi sekarang kita terima dulu bahwa Rm plus 1 itu nggak 0 ya. Nah, karena Rm plus 1 nggak 0, kita bisa bagi kedua ruas dengan Rm plus 1. Ya. Nah, jadi kita punya R1 per Rm plus 1. V1 Rm plus 2, Rm plus 1 V2, dan seterusnya ya. Nah, kita punya seperti ini, dan W-nya itu, bukan W-nya sih, tapi semua yang ada di sebelah si W, ini, bisa saya usir ke kanan ya, menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Jadi W itu sama dengan minus R1 per Rm plus 1 V1, ditambah seterusnya sampai minus Rm per Rm plus 1 Vm. Ya. Nah, berarti dengan kata lain, W itu adalah kombinasi linier dari V1 sampai Vm. Maka teorema kita terbukti. Ya. Jadi, jelas ya, teorema kita berarti terbukti. Karena kita telah membuktikan bahwa W itu adalah kombinasi linier. Ingat, yang mau kita buktikan itu adalah ini, tidak P ya, tidak P. Jadi yang mau kita buktikan itu adalah jika V1, V2 sampai Vm itu bergantung linier, maka W itu adalah kombinasi linier ya. Jadi tidak Q maka tidak P. Dan kita berhasil membuktikan bahwa W itu adalah kombinasi linier dari V1 sampai Vm, maka lemma ini tuh terbukti ya. Ya, semoga cukup jelas pembuktian ini.
Nah, berikut ini ada satu lema lagi yang akan saya buktikan. Nah, mohon Anda mempelajari cara membuktikannya karena ini akan berguna buat Anda untuk menjawab soal, kuis, latihan, ataupun ujian ya. Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa si W itu dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari V1, V2, sampai Vm itu secara unik ya. Jadi yang mau kita buktikan tuh uniqueness-nya. Ya, kita membuktikan bahwa si W itu adalah kombinasi linear dari V1 sampai V2 sampai Vm secara unik. Nah, bagaimana cara membuktikan uniqueness? Berikut adalah caranya gitu ya. Kita untuk membuktikan uniqueness biasanya kita caranya gini nih ya. Andaikan W adalah kombinasi linear dari V1 sampai Vm dengan dua cara gitu ya. Jadi W itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vm dengan dua cara gitu ya. Nah, jadi untuk membuktikan uniqueness, asumsikan ada dua, terus buktikan cara itu tuh sebenarnya tuh sama gitu. Nah, jadi saya sudah menulis W sebagai kombinasi linear dari V1 dengan Vm itu dengan dua cara. Yang satu pakai A1 sampai AM, yang satu pakai B1 sampai BM. Nah, kemudian lihat bahwa di sini tuh W dan W gitu ya. Jadi bisa saya kurangkan ya. Berarti 0 itu sama dengan W dikurang W. Berarti saya punya ini ya. A1 V1 dan seterusnya sampai AM VM ditambah B1 V1 dan seterusnya sampai BM VM. Nah, ini saya bisa kelompokkan. Saya bisa kelompokkan yang V1, yang V2, dan yang VM. Menjadi seperti ini ya. Berarti 0 sama dengan A1 min B1 V1 tambah A2 min B2 V2 dan seterusnya sampai AM min BM VM. Nah, perhatikan bahwa V1 dan V2 sampai VM itu sudah diketahui itu adalah vektor-vektor yang bebas linear nih. Berarti dengan kata lain, persamaan yang terakhir ini tuh satu-satunya kemungkinan solusinya itu adalah ininya 0, ini 0, dan ini 0 gitu ya. Karena V1 dan sampai VM itu BBL, haruslah A1 min B1 itu 0, A2 min B2 itu 0 ya, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, A1 ya sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan AM sama dengan BM ya. Berarti kedua cara itu adalah cara yang sama. Jadi terbukti W dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari V1 sampai VM itu secara unik. Nah, semoga cukup jelas nih pembuktian ini. Jadi, jika ada soal yang lain, ketika kita ingin membuktikan uniqueness, lakukan cara seperti ini. Andaikan ada dua cara, terus buktikan, gunakan sifat-sifat yang ada di teorema tersebut. Nah, ini saya pakai sifat BBL-nya, maka buktikan kedua cara tersebut itu adalah sama. Ya. Semoga cukup jelas. Nah, kemudian ada satu teorema terakhir di subbab 1.3 ya. Nah, jadi kita punya sebuah ruang vektor umum sekarang. Nah, misalkan kita punya W1, W2, sampai WM adalah vektor-vektor yang bebas linear. Dan misalkan W1 sampai WM itu adalah kombinasi linear dari himpunan V1 sampai Vn gitu. Yang satu M, yang satu N gitu ya. Nah, maka teorema ini mengatakan bahwa pastilah himpunan yang bebas linear itu jumlahnya itu kurang dari sama dengan himpunan yang bisa membangun si W1 sampai WM gitu. Jadi M itu kurang dari sama dengan N gitu. Jadi teorema ini mengatakan bahwa himpunan yang bebas linear itu jumlahnya itu pasti kurang dari sama dengan himpunan yang bisa membangun si ruang vektor tersebut gitu. Jadi Vn itu adalah seolah-olah itu vektor yang bisa membangun si ruang vektor tersebut. Nah, akan saya buktikan. Nah, saya akan membuktikan ini dengan kontradiksi ya. Jadi, andaikan ini tidak terjadi ya. Ini tidak terjadi nih. Berarti M-nya yang lebih besar dari N. Nah, kita mulai dari fakta bahwa W1 sampai WM itu kombinasi linear dari V1 sampai Vn ya.
Nah, jadi karena W1 itu adalah kombinasi linear dari V1 sampai Vn, saya bisa tuliskan seperti ini. Karena W2 itu juga kombinasi linear dari V1 sampai Vn, saya bisa tuliskan seperti ini dan seterusnya. Kemudian saya akan pakai fakta bahwa W1 sampai Wm itu adalah himpunan yang bebas linear, ya. Jadi saya akan tuliskan seperti ini. Nah, saya sudah tuliskan, jadi saya pandang sebuah persamaan alfa 1 W1, alfa 2 W2 sampai alfa WM. Nah, karena W1 sampai W2 sampai WM itu adalah bebas linear, maka satu-satunya kemungkinan agar persamaan ini benar itu adalah alfa 1-nya 0, alfa 2-nya 0, dan alfa M-nya 0. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan substitusikan W1 yang saya dapatkan di atas ke sini, W2-nya saya substitusikan, WM-nya juga saya substitusikan ya. Di sini saya sudah melakukan substitusi, dan kemudian saya akan mengelompokkan semua yang bergabung dengan V1, semua yang bergabung dengan V2, dan semua yang bergabung dengan Vn. Ya. Saya akan kelompokkan. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan yang gabung sama V1 itu yang ini, ya. Yang ada V2-nya tuh di sini, yang ada Vn-nya itu di sini. Dan di sini kita lihat bahwa ini tuh adalah SPL homogen, di mana yang jadi X-nya itu, yang jadi unknown-nya itu adalah alfa 1, alfa 2, sampai alfa M. Dan yang jadi matriksnya itu adalah A11, A21, dan seterusnya. Nah, di sini kita punya ada berapa persamaan sih? Total ada berapa persamaan? Ada N persamaan ya. Dan ada M variabel. Nah, menurut asumsi kita tuh andaikan tuh M tuh lebih besar dari N. Berarti jumlah variabelnya itu lebih banyak dibanding jumlah persamaan. Berarti dengan kata lain, SPL ini tuh punya solusi banyak ya. Karena jumlah variabelnya lebih banyak dibanding jumlah persamaan. Berarti ada alfa 1 dan sampai alfa M yang tidak semuanya 0 ya. Sehingga persamaan ini tuh benar gitu. Berarti dengan kata lain, W1 sampai WM itu adalah bukan vektor yang bebas linear. Padahal kita tahu bahwa W1 sampai WM itu adalah vektor yang bebas linear. Maka terjadi kontradiksi. Berarti pengandaian kita salah. Jadi yang benar itu adalah ini. M itu kurang dari sama dengan N. Gitu. Pengandaian kita ini salah nih. Ya, karena kita mendapatkan kontradiksi. Ya, semoga pembuktian ini cukup jelas. Ada satu konsep terakhir, saya akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ketika kita belajar tentang span atau spanning set, kita ada minimal spanning set. Nah, kalau untuk belajar tentang linear independence, kita ada yang namanya istilahnya maximal linearly independent set. Maximally linearly independent set. Nah, jadi itu adalah jumlah vektor yang maksimal agar dia masih bisa linear independent gitu. Itu tuh artinya itu. Ya. Kalau kontrasnya itu dengan ini ya, minimal spanning set ya. Berarti jumlah vektor yang optimal, yang paling minimal agar dia masih bisa merentang atau membangun atau ngespan subruang yang sama. Nah, kalau ini adalah maksimal linearly independent set ya. Nah, sekarang kita coba di R2 dulu yuk. Di R2. Nah, kita coba himpunan ini. 1, 0 ya. Kalau dia cuma sendirian, apakah dia linear independent? Jelas ya, karena kalau cuma sendirian, vektor-vektor yang sendirian, asalkan dia nggak 0, dia pasti linear independent. Nah, satu-satunya kemungkinan ya A sama dengan 0 kan, ya jelas ya. Nah, kalau saya tambahkan gitu ya. Nah, cuman yang saya tambahkan jangan vektor-vektor yang kelipatan dari dia gitu. Karena udah pasti nggak bakal linearly independent gitu ya. Karena 2, 0 kan kelipatan dari 1, 0, maka saya tambahkan vektor yang lain gitu, yang bukan kelipatan dari dia. Nah, apakah dia masih linear independent? Kita coba ya. Nah, terlihat di sini, jika Anda hitung, ini A-nya pasti 0, dan B-nya juga pasti 0. Berarti ini linear independent ya. Nah, sekarang saya tambahkan satu vektor lagi. Misalkan, Misalkan 3 min 1 lah gitu. Nah, apakah dia masih linear independent? Dan jawabannya itu tidak gitu. Karena di R2 itu maksimal linear independent setnya itu 2 ya. Jadi kalau ada 3 vektor di R2 itu udah pasti linear dependent gitu. Udah pasti bergantung linear. Karena maksimal linear independent set di R2 itu adalah
2 gitu. Ya. Nah, contoh ini semoga cukup jelas. Kalau di R3 kira-kira berapa maximally linearly independent set-nya? 3 udah pasti gitu. Nah, kecuali kita ngomongin subruang dari R3 gitu. Misalkan W itu adalah A, B, C, di mana A-nya itu 0. Nah, ini adalah subruang dari R3. Nah, maximally linear independent set di W itu bukan 3, udah pasti gitu. Karena kita punya restriction nih, A-nya itu harus 0 gitu. Berarti dengan kata lain ini adalah span dari apa ya ini? Ini tuh adalah 0 A, B gitu ya. A, B-nya adalah dari R gitu. Nah, jadi dengan kata lain W itu tuh nggak berbeda dengan R2 kan sebenarnya ya. Karena yang bagian elemen pertamanya itu harus 0 gitu. Berarti maximally linear independent set di W itu 2. Karena dia tuh mirip sama R2. Ya, semoga cukup jelas nih. Ada 2 definisi yang penting, yaitu minimal spanning set, yaitu adalah jumlah vektor minimal supaya bisa merentang atau membangun ruangan yang sama. Dan yang kemudian ada istilah maximally linearly independent set, yaitu adalah jumlah vektor maksimal agar dia masih bisa linear independent.